Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu pagi lagi di hari ke-8 aku di sini. Biasanya kalau pagi udah beberapa hari ini aku suka beli sarapan, terus bawa ke pantai, terus makan deh di sini, numpang makan di apa ini kayak rumah-rumahan gitu ya. Punya staf RS ya, punya rumah sakit RSUD. Apa sih ini ya, rumah sakit Tombu apa ya? Tombu Lilato ya, ya. Rumah sakit Tombu Lilato di Bone, Lango, Gorontalo. Ya aku numpang makan di sini karena view-nya masya Allah ya. Kelihatan gak sih? Jadi itu ada laut, ada pantai gitu sambil lihat sunrise di ujung sana, sunrise. Kita lihat kapal-kapal nelayan gitu. Nah terus nih tiap pagi aku jalan mungkin berapa meter ya? Boleh berapa meter? 500 meter gitu buat cari nasi kuning. Kayak gini nasi kuning. Ini jadi aku tadi beli nasi kuning bawa tempat sendiri. Ini 5 ribuan. Tuh. Ini 5 ribuan tuh banyak banget kayak seporsi 10 ribu 15 ribu. Terus beli gorengan juga ada bakwan 5.004 teman-teman di sini. Terus tadi aku beli air panas tuh pakai botol ini aku kasih 2.000. Sama pedagangnya sih udah nggak usah ya. Jangan kalau aku di sini nanti masih lama gimana dong. Sedangkan aku nggak apa kayak bawa termos air panas dan kayak perlengkapan yang lain-lain gitu. Gimana ya? Enak nggak nasi kuningnya? Enak. Enak. Rasanya gurih. Oke, yang penting sarapan dulu ya. Habis itu mie obat. Tetap kopi nggak ketinggalan. Tuh, kopinya tuh aku bikin sendiri, teman-teman. Kayak tadi aku bilang aku beli air panas gitu di botol. Tuh aku kasih 2.000 ibunya, aku bayar 2.000. Kalau ibunya bilang sih nggak usah bayar, nggak usah. Jangan bu. Kalau nggak bayar nanti saya berkali-kali akan meminta air panas. Terus aku seduh sendiri kopi di gelas bekas aku beli es pop ice gitu. Tetap aja kopinya dimanapun gula aren saset guys. Udah gimana ya? Soalnya lebih hemat aja kalau buat ini. Sarapan dulu. Nasi kuning kita unboxing nasi kuning harga 5.000. Nah, 5.000 nasi kuning, ada suiran ikan, terus ada bawang goreng sama laksa rebus gitu. Dan sekap kopi gula aren saset. Pokoknya tuh kalau lagi di rumah sakit gitu, gimana caranya ngehemat-hemat uang? Karena apalagi kalau jauh gitu kan, bisa pulang pergi rumah sakit buat ambil air panas, buat masak dulu terus balik lagi sini kan nggak bisa karena jauh banget sekitar 3 jam kalau sampai rumah ya, jauh di sana sampai di sini. Nggak apa-apa lah, ini udah bagian dari perjalanan hidup. Jadi jangan minta sakit, selalu minta doanya tuh sehat. Kalau udah sakit harus mondok ya kan. Untuk kan kalau yang punya BPJS, kalau yang kebayar nih udah 1 hari berapa tuh, belum kalau misalnya yang nungguin makannya gitu kan buat sehari-hari kayak gitu. Kayak ngopi dulu. Jadi kalau aku 3 hari di sini tuh, 3 hari pertama ngopi sarapan tuh pasti ke warung. Ya 1 minggu ini pun. Tidak, maksudnya pas 3 hari pertama tuh kalau mau minum kopi gitu kan pasti ke warung kan, minta bikinin kopi gitu tuh per gelas 5.000. Sekarang kalau 5.000 dalam 1 hari aku sama Pak Su ya misalnya ngopi nih, misalnya 2 gelas aja udah 10.000. Bayangin kalau misalnya Kak Su pengen ngopi lagi ya kan, sore apa siang, udah tinggal dikali aja 5.000 kali berapa gelas kopi gitu. Wah, kalau yang Sultan sih nggak mikir-mikir. Kalau buat aku yang kau mending lah bisa nangis aku, malah aku ikut sakit nanti. Minum dulu. Masya Allah bah, hangat, enak. Tapi emang aku nggak kebiasaan kalau sarapan tuh pasti ngopi, dan kopi saset paling nggak minimal 1 hari 1 gelas. Kalau minum kopi 1 hari bisa 5 gelas 6 gelas di rumah. Kalau di rumah nah, itu overdosis kopi. Nggak bagus ya kalau keseringan. Nah, aku mau makan dulu. Sendoknya ya pakai sendok ini. Kita cobain nasi kuning. Siapa namanya ibu yang jualan ya? Ah, enggak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya nasi kuning warga lokal sini di Bumi Bulang ya. Tapi kampungnya Laut Biru. Oh, di kampung Laut Biru. Nasi kuning kampung Laut Biru. Kalau di Manado yang terkenal nasi kuning kampung Kodo. Cobain bakwan. Alhamdulillah tuh dapat harga merakyat ya. Ya Allah, aku bayangin kalau misalnya sarapan 10.000 misalnya, sarapan minimal 10.000. Belum nanti makan siang, makan malam tuh. Coba bayangin ya Allah. Dalam 3 hari sini aja udah mulai 1 juta untuk makan, untuk minum, untuk segala rupa. Maksudnya yang buat pendamping ya. Makanya Pak aku nggak mau makan menu RS. Akhirnya makanya bareng sama aku. Ya wes, aku makan dulu ya teman-teman. Ntar dilanjut lagi. Jangan lupa sarapan dan ngopi.
udah habis sarapan, alhamdulillah masih diberi kemurahan rezeki sama Allah berupa sarapan dengan menu yang sederhana tapi mengenyangkan, bahkan aku habis bisa dimakan lagi nanti siang. Gak terasa ya udah seminggu di sini dalam rangka mendampingi Pak Su tercinta. Emang siapa yang sakit? Sebenarnya nggak ada yang sakit, dalam tanda kutip tidak ada yang sakit fisik, jadi lebih ke banyak pikiran dan akhirnya ngehang. Jadi buat siapapun yang mungkin lagi apa banyak pikiran, tekanan atau banyak kerjaan, atau kalau yang kuliah biasanya tuh apa mereka kayak ngurus skripsi itu berat ya. Bikin skripsi. Kalau aku nggak kuliah jadi aku nggak tahu bikin skripsi itu gimana, seberat apa. Cuma sering baca novel, baca buku, dengar cerita-cerita gitu, katanya kalau bikin skripsi itu lumayan memusingkan, apalagi kalau misalnya banyak kesalahan sama dosennya harus disuruh ngulang lagi, kayak apa sih namanya kak, revisi apa ya semacam itu ya. Terus mungkin kalau di kerjaan banyak tekanan pekerjaan yang terlalu berat dirasain, atau di kehidupan sosial banyak hal-hal kayak toxic gitu, ya ada yang bully, ada yang komen dan lain-lain gitu. Kita kadang-kadang kan suka kita nggak sadar tuh kayak jadi kayak beban gitu ya di dalam diri kita, terutama kalau yang mungkin punya latar belakang masa lalu yang nggak mudah gitu, kadang-kadang malah jadi kayak tambahan gitu, kayak tambahan beban gitu buat hidup. Ini Pak Su cuma kelihatan separuh nih kan Pak Su. Oh, alhamdulillah udah seminggu di sini sih ya. Pak Su aku itu yang ganteng-ganteng itu sana itu sedang membuat puisi katanya. Udah jauh merasa lebih baik, tapi karena Pak Suku ini apa namanya ya, udah punya keyakinan, atau kalau bahasa di psikiatrinya gitu tuh kayak waham, semacam keyakinan yang udah terlalu berakar kuat gitu di dalam dirinya. Jadi aku nggak tahu apakah nanti penyembuhannya itu cepet apa lama, atau ada juga yang bilang nggak bisa 100% penyembuhannya itu cepet apa lama, atau ada juga yang bilang nggak bisa 100% sembuh gitu ya total. Ya, setiap orang itu kan punya waham. Oh katanya setiap orang, oh ya gimana nih ngobrol nih, gimana setiap orang punya waham. Waham itu kan rasa diri besar. Terus Aku nggak tahu perbedaan dengan mereka apa? tadi atau ini. Oh gitu. Itu kalau pemahamannya Pak Su ya. Ya kita menghargai aja itu kan, karena itu kan pendapat itu kan hak masing-masing orang. Cuma kembali lagi kan lebih ya, kita sebagai orang awam nggak terlalu paham gimana caranya buat mengobati itu. Biasanya kita akan larinya ke mereka yang memiliki ilmunya gitu, memang sekolah di ilmunya itu buat lebih tahu lah ya. Kalau di psikolog, kalau kita datang ke psikolog biasa cuma konseling, cuma ngobrol, cuma ya kayak bincang-bincang gitu, tapi sama orang yang tahu ilmunya. Tapi kalau ke psikolog itu nggak boleh ngeresepin obat apapun, nggak boleh, cuma sekedar dengerin curhatan kita gitu. Beda kalau kita langsung ke datangnya ke psikiater. Kalau ke psikiater itu boleh meresepkan obat kalau memang dirasa si klien atau pasien itu membutuhkan bantuan obat-obatan gitu. Jadi ceritanya kayak gimana nih bisa sampai sini ya? Pak Su bisa sampai sini karena Pak Su aku ini udah keseringan marah-marah di rumah, udah nggak tahu lagi nih mau ngadepin. Kembali lagi ngapain kok bisa sampai sini, karena suka marah-marah di rumah sampai ini bininya ini udah ikut stres guys, nggak tahu lagi mau gimana. Jadi ya udah kesini aja supaya kalau di sini bisa lebih rajin mengkonsumsi obat. Jadi kalau itu ada harus memang dilakukan meminum obat. Tapi ya kita nyikapinya jangan yang ini gak waras dong. Kalau setahu aku itu ada klasifikasinya ya. Jadinya kalau misalnya kayak di ilmu kejiwaan gitu tuh mereka ada kayak level-levelnya gitu loh, mana yang ringan, sedang gitu, dan yang berat gitu. Ya kalian pasti bisa tahu mana yang kalau yang berat itu mungkin dia yang udah nggak peduli lagi dengan apa itu malu, udah ngerti gitu. Seperti kita lihat kalau kita ketemu di jalan gitu ya, pakai baju dan lain sebagainya yang udah sama sekali dia kayak terputus dengan dunia luar gitu ya, dunia sekelilingnya gitu. Jadi kayak dia punya dunia sendiri yang bener-bener udah nggak bisa gitu kayak dimasukin saran, nasihat gitu. Atau mungkin bisa, aku juga nggak tahu ya, mungkin kalau yang ngerti di bidangnya itu lebih paham gitu. Nah ini kalau Kak Su aku ini masih di level yang ringan ini sih menurut dokter ya, karena masih kerja, masih bisa beraktivitas gitu, masih layaknya yang biasa-biasa kita lah gitu. Cuma terkadang itu apa ya, dalam bicaranya, dalam pemikirannya itu kadang udah agak beda aja gitu sama kita gitu pada umumnya gitu. Nah, itu yang dinamakan waham itu tadi kan. Kalau mau lebih jelasnya apa itu waham ya kalian bisa langsung cek ke Mbah Google ya.
Itu aja kali ya, sementara ini ngobrol-ngobrolnya udah panjang kali lebar nih pagi ini. Ya mudah-mudahan nih seminggu ke depan atau bahkan siapa tahu minggu ini udah bisa pulang, bisa lanjut rawat jalan, karena aku lihat sama di sini udah kooperatif, tak cuma minum obat buat menetralisir apa sih, kayak mudah rasa marahnya, rasa cemasnya, kayak gitu ya. Semoga saja supaya bisa segera berkumpul sama anak-anak, udah kangen banget Buma. Oke, have a nice day buat semuanya. Bye bye, makasih udah nonton video ini. Semoga ada hikmah dari setiap yang aku sharing ke kalian. Assalamualaikum.